Peter. Oke, sahabat Shalom, Kaverim, Brukim, Habaim. Selamat datang di dalam Parashat Va'era, yaitu parasha yang kedua di dalam Sefer Shemot, di dalam kitab Keluaran. Nama saya Talmid Andre Widodo dari Yesifat Sufu, dan juga dari Ori Indonesia dan Ori Singapura. Dan sebelum kita berdiskusi Parashat Va'era, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav vetzipanu la'asok bedivrei Torah. Yang artinya, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yesua. Kita sama-sama katakan amin. Parashat Va'era, untuk topik Parashat Va'era, saya berikan judul Isha Elohim. Ya, artinya adalah manusia Elohim atau man of God. Sebentar. Parashat Va'era materinya diambil dari Sefer Shemot pasal 6 ayat 2 sampai 9 ayat 35, dan Haftarah dari Yechezkel 28 ayat pasal 28 ayat 25 sampai 29 ayat 21, Brit Chadasha dari Roma 9 ayat 14 sampai 17, dan 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 7 ayat 1. Ini ada yang sebentar ya. Ada yang kasih message. Oh, nggak ada. Saya lanjutkan lagi. Di dalam Parashat Va'era kita dimulai dengan kalimat begini, Vaidaber Elohim el Moshe Vayomer Elaf Ani Hashem, ayat 2, ya, yang diterjemahkan, dan Elohim berbicara kepada Moshe dan berkata, saya adalah Hashem. Kalau Kaverim perhatikan ini, mengapa saya berikan warna beda-beda? Ini karena ada pengulangan yang sebenarnya tidak perlu. Gitu. Maksudnya begini, Vaidaber Elohim, dan Elohim berbicara kepada Musa dan berkata kepadanya, mengapa mesti diulang lagi? Vaidaber Elohim, ya, kepada Musa, El Moshe, kemudian ada kalimat Vayomer. Apa bedanya Vaidaber dan Vayomer? Yang warna ungu dan yang warna biru. Vaidaber Elohim El Moshe. Vayomer Elaf Ani Adonai. Mengapa kok ada repetisi? Kok ada pengulangan? Ada Vaidaber, ada Vayomer. Ini pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan. Di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Va'era el Avraham el Yitzhak ve el Yaakov. Ya, be el Shaddai. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Saya menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakov sebagai, ya, El Shaddai. Tetapi dengan namaku Hashem, saya tidak membuat diri saya diketahui oleh mereka. Itu terjemahannya, ya. Va'era, menampakkan diri, berasal dari akar katanya adalah re'e, melihat. Rabbi Moshe ben Nachman atau Ramban menjelaskan begini. Elohim berkata kepada Moshe, I appear to the Patriarch as one who assists his chosen ones through the might of my hand, but without violating nature. Itu penjelasannya Ramban. Jadi, apa arti kata bahwa Hashem menampakkan diri kepada Avram, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, ya. Tapi kepada mereka
tidak menampakkan diri sebagai Hashem? Itu pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Mengapa? Ramban mengatakan bahwa Hashem menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakov, ya, melalui karakternya dia, yaitu sebagai El Shaddai, tanpa melanggar hukum-hukum alam. Nah, baru yang biru nih, karena yang biru ini berhubungan dengan nama Hashem, ya. Yang ayat 2 nih, yang biru adalah untuk menjelaskan Hashem. By my infallible name, expressing the essence of all existence, Shemot 3 dan 14, I was not known to them to introduce innovations changing the natural course of the events. Tetapi dengan namanya Hashem yang bisa mengubah hukum-hukum alam, ya, saya belum menunjukkan karakternya kepada para patriark. Therefore, tell the children of Israel that I am Hashem, and let them know my great name, through which I shall perform for them wonders, that they may know that I am Hashem who does these things. Itu arti kalimat itu arti kalimat dengan namaku Hashem. Itu penjelasan dari Ramban, bahwa kepada para patriark, Hashem hanya menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, tanpa perlu melanggar hukum-hukum alam, tetapi melalui Musa, ya, kepada bangsa Israel, Hashem menunjukkan jati dirinya bahwa dia sebagai Hashem. Lalu bagaimana dengan komentar dari para Chazal yang lain? Saya kutip dari Rabbeinu Bahya. Ya. Rabbeinu Bahya mengupas tentang mengapa ada pengulangan kata Vayedaber dan Vayomer. Vayedaber Elohim, Vayomer Elav. Rabbeinu Bahya mengatakan begini, Torah memakai ekspresi Vayedaber Elohim, ya, when telling Moses about this, ketika mengatakan kepada Musa tentang hal ini, yaitu, ya, at the beginning of the chapter, 2 verses early, when God spoke to Moses, this was prefaced by the word Vayomer Hashem. There is a reason for this. Jadi kalau Kaverim lihat di ayat 2 sini, Keluaran 6 ayat 2, Vayedaber Elohim, kemudian Vayomer Elav dalam bahasa Indonesia begini, Hashem berbicara kepada Musa dan berkata kepadanya. Mengapa ada kata berbicara dan berkata kepadanya? Gitu. Apa bedanya antara berbicara dengan berkata? Nah, Rabbeinu Bahya mengatakan ada alasannya, there is a reason for this. Nama Hashem itu merujuk kepada atribut dari belas kasihannya. Itu sebabnya dikatakan Vayomer. Dalam nada yang lebih friendly, lebih bersahabat, untuk ditujukan kepada lawan bicaranya. Sedangkan nama Elohim itu merujuk kepada atribut gevurahnya, atribut justice, judgment-nya. Itu sebabnya memakai kata Vayedaber. Dengan nada atau tekanan yang lebih tegas kali makna katanya. Itu penjelasan Rabbeinu Bahya. Jadi kalimat Vayomer itu merujuk pada atribut chesed, atribut belas kasihannya Hashem, sedangkan Vayedaber Elohim itu merujuk kepada atribut judgment-nya Hashem, justice-nya Hashem. Perhatikan antara warna ungu dengan yang warna biru,
di ayat 2 ini. Karena di ayat 2 dikatakan, Vayedaber Elohim. Rabbeinu Bahya mengatakan, kalimat Vayedaber Elohim, Elohim itu merujuk pada atribut judgment-nya, membawa justice. Sedangkan Vayomer Hashem, Ani Hashem, itu merujuk kepada atribut chesed, atau belas kasihannya. Jadi, hal yang kita bisa pelajari dari Rabbeinu Bahya adalah begini. Hati-hati kalau Kaverim memakai nama Elohim. Karena ketika Kaverim memakai nama Elohim, berarti Kaverim mengharapkan aspek atau sisi judgment-nya Hashem. Sedangkan namanya Hashem, Yud Kei Vav Kei, itu merujuk pada sisi belas kasihannya. Jadi kalau kita mau mengharapkan belas kasihannya Hashem, pakailah nama Hashem. Sedangkan kalau Kaverim memakai nama Elohim, itu merujuk kepada sisi judgment-nya. Itu penjelasan dari Rabbeinu Bahya. Jadi ada dua sisi dari Hashem, yaitu sisi belas kasihan dan sisi judgment. Sisi mercy dan sisi judgment. Itu yang Kaverim mesti pahami. Kapan Kaverim mengharapkan sisi judgment-nya Hashem, kapan Kaverim mengharapkan sisi mercy-nya Hashem. Kaverim mesti tahu cara mendekat kepada Hashem. Ini dia. Kalau dengan nama Hashem itu memberikan sisi belas kasihan, mercy. Tetapi dengan Elohim itu memberikan sisi justice, yaitu judgment. Itu mesti Kaverim kuasai. Ya, jadi kalau Kaverim memakai nama Elohim, itu berarti Kaverim harus berhadapan dengan justice-nya Hashem, judgment-nya Hashem. Tapi dengan nama Hashem atau Adonai, itu Kaverim mengharapkan mercy-nya Hashem. Dan antara dua sisi ini, antara justice dan mercy, itu harus balance satu sama lainnya. Nggak boleh berat ke kiri, nggak boleh berat ke kanan. Itu yang Kaverim mesti pahami. Harus seimbang. Kemudian, di Keluaran 7 ayat 1, Sefer Shemot 7 ayat 1, di situ dikatakan, Vayomer Hashem el Moshe, Re'e netaticha Elohim lefaro. Hashem berkata kepada Moshe, lihatlah Re'e, saya membuat kamu menjadi seperti Elohim buat Firaun. Kalau Kaverim mengerti, menguasai tadi yang Rabbeinu Bahya jelaskan, kalau Elohim itu merujuk kepada sisi judgment atau justice, sedangkan nama Hashem, Yud Kei Vav Kei, merujuk kepada sisi belas kasihan. Sehingga kalau Kaverim membaca Keluaran 7 ayat 1, bahwa Moshe dibuat oleh Hashem menjadi Elohim untuk Firaun. Lihatlah, saya membuat kamu Musa menjadi seperti menjadi Elohim buat Firaun. Dan saudara kakakmu Harun akan menjadi nabimu. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan dari ayat 1 ini, Keluaran 7 ayat 1, ketika Hashem membuat Musa menjadi Elohim untuk Firaun, apakah Musa itu adalah Elohim? Itu mesti kita tanya. What does the meaning made you like God to Pharaoh? Apakah arti kalimat bahwa Hashem membuat Musa menjadi Elohim untuk Firaun? Apakah artinya Musa ini menjadi Elohim? Chas v'chalila, God forbids atau heaven forbids. Nggak mungkin. Ya. Konsep yang sama, ya nanti kita bisa belajar
dengan kalimat bahwa Hashem membuat Yeshua menjadi Elohim. Pertanyaan yang sama juga kita bisa terapkan, apakah artinya Yeshua itu adalah Elohim? Kalau Haverim menguasai Torah, maka membahas perjanjian baru itu crystal clear, menjadi jelas. Kuncinya, understanding-nya ada di Torah. Nanti kita bahas lebih dalam dulu. Apa arti kalimat? Pertanyaan mesti kita jawab ya. Apa arti kalimat I made you like God to Pharaoh? Saya membuat kamu menjadi seperti Elohim untuk Firaun. Rasi menjelaskan begini, kalimat netaticha Elohim lefaro, ya. Rasi mengatakan, this signifies I have made you as a judge. Artinya bahwa Hashem membuat Musa itu menjadi hakim, menjadi castigator. Artinya seseorang yang mengoreksi, to chastise, untuk memberikan pengajaran kepada Firaun. Dengan apa? Dengan tulah-tulah dan juga dengan penderitaan atau sakit penyakit. Itu artinya netatikha Elohim lefaro. Hashem membuat Musa menjadi Elohim untuk Firaun, artinya menjadi judge, memberikan judgment, memberikan sisi justice. Itu penjelasannya Rashi. Lalu bagaimana penjelasan yang lain? Rabbi Nubahya menjelaskan ayat 1, Keluaran 7 ayat 1 sebagai berikut. Kalimat netaticha Elohim lefaro, Rabbi Nubahya menjelaskan bahwa Hashem membuat Musa menjadi master, menjadi tuan, menjadi bos untuk Firaun, supaya Firaun mendengarkan Musa. Nah, kalimat yang mesti garis bawahi adalah menjadi master, menjadi adon, menjadi tuan, menjadi lord. Hal yang sama dijelaskan juga di dalam Midrash, yaitu Mechilta de Rabbi Ismail, ya, pasal 12, kalimat netaticha Elohim lefaro, artinya Musa itu disiapkan oleh Hashem menjadi hakim, menjadi judge buat Firaun. Itu arti kata Elohim, karena kalimat kata Elohim itu artinya dari sisi justice, judgment, atau gevura. Itu sama. Mechilta. Midrash Tanhuma menjelaskan juga kalimat netaticha Elohim lefaro. Midrash Tanhuma mengatakan, The Holy One Blessed be He, Hashem artinya ya, yang Maha Kudus terpujilah Dia, berkata kepada Musa, ini the wicked Pharaoh boasts himself that he is God. Firaun menyombongkan dirinya bahwa dia adalah Elohim, dia adalah dewa. Make him realize, buatlah dia sadar that he is an insignificant being. Buat dia sadar bahwa dia adalah orang yang nggak ada artinya. Indeed, ya benar sesungguhnya, I will make you appear as God to him. Saya akan membuat kamu Musa akan dilihat sebagai Elohim di hadapan Firaun. Nah, ini kalimat yang penting dari Midrash Tanhuma bahwa Hashem memutuskan bahwa Musa akan dilihat appear sebagai Elohim di hadapan Firaun, di hadapan Gentiles. Dari mana? Whence do we know that he claimed to be divine? Dari mana kita tahu bahwa Firaun itu mendeklarasikan dirinya dia adalah dewa? Dari Yeskiel 29 ayat 3. Ketika Firaun mengatakan, sungai Nil adalah milik saya. Dan saya buat sungai Nil itu adalah seperti diri saya sendiri. Therefore, he will look at you and say, surely this one is God. Jadi ketika Musa merubah sungai Nil, berubah warna menjadi darah, menjadi merah, itu supaya membuat Firaun berpikir bahwa, wah Musa ini
adalah dewa, adalah Elohim. Itu maksudnya. Jadi Hashem sengaja membuat Musa supaya dilihat sebagai Elohim di hadapan Gentiles, yaitu di hadapan Firaun. Musa dalam hal ini dikenal sebagai manusia Elohim, man of God. Pertanyaan yang harus kita tanya, apakah man of God ini adalah man atau God? Apakah manusia Elohim ini adalah identitasnya adalah manusia atau Elohim? Ini bukti ayatnya di Ulangan Sefer Devarim 33 ayat 1, di situ dikatakan, Vezot habracha asher berach Moshe ish ha-Elohim. Inilah berkat ya dari Musa, dari Moshe, dari Musa, the man of God. Ish ha-Elohim. Musa disebutkan sebagai man of God, manusia Elohim. Manusia Elohim ini apakah manusia identitasnya atau Elohim sih? Sudah pasti manusia. Karena Musa adalah manusia. Kembali lagi pertanyaannya, apa artinya man of God? Apa artinya manusia Elohim? Apakah artinya bahwa Musa ini adalah Elohim? Has vechalila, heaven forbids, God forbids. Jangan pernah menuhankan Musa. Jangan pernah membuat Musa menjadi berhala. Hanya ada satu Elohim, yaitu Hashem. Karena di dalam Shema dikatakan, Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Jangan pernah menuhankan atau mendewakan Musa. Hal yang sama nanti kita bisa terapkan di Perjanjian Baru. Apa arti Isha Elohim? Ramban menjelaskan, Isha Elohim atau man of God artinya to say that his blessing were always fulfilled. Artinya, berkat-berkat yang diucapkan oleh manusia Elohim ini selalu digenapin, selalu berhasil. Karena apa? Dia manusia Elohim. Dan doa-doanya itu sesuai dengan God desire, sesuai dengan keinginan atau kehendaknya Hashem. Itu artinya Isha Elohim. Jadi manusia Elohim itu adalah seorang manusia ya yang berkat-berkatnya atau doa-doanya itu selalu dijawab. Dan doa-doanya itu selalu sesuai dengan kehendaknya Hashem. Itu disebut manusia Elohim. Itu penjelasannya Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Bagaimana penjelasan Khazal yang lain? Or HaChaim mengatakan begini, manusia Elohim atau Isha Elohim dijelaskan oleh Or HaChaim begini, yang dimaksudkan oleh Torah ketika menuliskan Isha Elohim, the man of God, artinya adalah ketika Musa memutuskan sesuatu, dia tidak perlu consult kepada Hashem. Kalau Musa mau memutuskan sesuatu, dia tidak perlu konsultasi dengan Elohim. Elohim akan menghormati apa yang Musa putuskan. Itu artinya manusia Elohim. Penjelasan Or HaChaim. Masih dari Or HaChaim, apa arti Isha Elohim? Dijelaskan di dalam Talmud Babilonia Traktat Arachin, ya. Di situ dikatakan manusia Elohim artinya adalah hanya Musa sendiri yang memiliki kemampuan untuk menghakimi on the basis of the attribute of justice.
melalui atribut-atribut keadilannya Hashem, keadilannya Elohim. Dalam hal ini adalah Ha Elohim. This is also what David had in mind when he said in Tehillim 143 verse 2. Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh David Amelech, Raja Daud, di dalam Mazmur 143 ayat 2. Di situ di Mazmur 143 ayat 2, David mengatakan, jangan bawa hamba-hambamu ini ke dalam penghakimanmu, ke dalam judgment-mu. Karena kalau ada orang yang dihakimi olehmu, itu nggak ada yang bisa hidup. Itu kutipan Raja Daud dari Mazmur 143 ayat 2. Artinya, ya, he meant that even a sadik, seorang sadik pun, ya, can survive when the attribute of justice is applied to him. Jadi kalau Khaverim melihat dalam bahasa Ibrani, teks bahasa Ibrani dari Mazmur 143 ayat 2, di situ ada permainan kata-kata dari kata yitzdak, bisa dibalik menjadi kata sadik. Kata yitzdak itu bisa dibalik menjadi kata sadik. Sehingga kesimpulan dari Mazmur 143 ayat 2 artinya, jangan bawa hambamu ke dalam pengadilan karena tidak ada seorang pun bisa hidup di hadapanmu yang hidup benar. Artinya, seorang sadik itu boleh dibawa ke dalam atribut penghakimannya Hashem. The Torah tell us here that Moshe was the only sadik who did not fit the description by David. He was a man. Jadi Musa itu adalah seorang manusia biasa yang bisa dievaluasi, bisa dinilai, not be found wanting even when measured by the yardstick of the attribute of justice. Musa itu manusia, tapi sebagai manusia, dia bisa diukur sesuai dengan atribut judgment-nya Hashem, bahwa dia adalah seorang sadik. Itu artinya Isha Elohim, manusia Elohim. Masih dari Or HaChaim menjelaskan hal yang lain. Or HaChaim tadi mengatakan bahwa Musa itu adalah hanya manusia. He was a man, dia manusia. Terus lanjut, Or HaChaim mengatakan, tetapi sebagai manusia, Musa melatih dirinya sendiri, he trained himself to acquire the virtue of reverence for God. Sebagai manusia, Musa melatih dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan semua karakter-karakternya Hashem. Itu sebabnya Musa disebut sebagai manusia Elohim. Jadi sebagai manusia, dia bisa melatih dirinya, menaikkan level dirinya untuk memiliki karakternya Hashem. Or HaChaim memberikan cerita begini. Diberikan dua perbandingan di dalam Talmud di Traktat Yoma 22. Perbandingan antara Raja Saul dengan Raja Daud. Raja Saul dengan Raja Daud. Saul itu cuma membuat satu dosa loh. Dia tidak membunuh Raja Agag. Tapi gara-gara nggak membunuh Raja Agag, dia dicopot dari tahtanya sebagai raja. Sedangkan Daud, ya, dia membuat kesalahan banyak, ya, berzina dengan Batsheba, ya. Tapi kok tahta kerajaannya nggak diambil dari Daud? Nggak fair dong Hashem. Makanya kita baca nih penjelasannya Or HaChaim begini. We may understand this better with the help of a statement in the Talmud, Yoma 22. Antara membandingkan virtue-nya King Saul dengan King David. Rabbi Huna menjelaskan begini. Saul itu cuma melakukan committed one grievous error. Cuma melakukan satu error doang. Sedangkan Raja David, King David, melakukan dua error. Tapi nggak kehilangan tahtanya. Without losing his kingdom,
and his dynasty. Mengapa? Alasannya begini, the reason why God applied a strict yardstick when judging Saul behavior was that Saul was of a natural disposition which made it easy for him to revere God and be obedient. Hashem dengan yardstick-nya, dengan alat pengukurnya, itu menghakimi Saul, ya, karena secara natural Saul itu sebenarnya gampang untuk patuh kepada Hashem. Dia memiliki spark-spark yang lebih tinggi untuk mematuhi mitzvahnya Hashem. Raja Daud, King David on the other hand, had no such genetic advantage. Tidak mempunyai keuntungan-keuntungan genetik seperti ini. Raja Saul itu bukan dari keturunan Gentiles. Raja Daud dari keturunan Gentiles, dari Ruth. Secara genetik, dia tidak lebih dari Raja Saul. Ya, David, on the other hand, had no such genetic advantage and found it much more difficult to discipline himself. David itu, Raja Daud itu justru lebih sulit untuk menundukkan dirinya sendiri, mengalahkan Yeterhaya sendiri, dia lebih sulit. This is why he was introduced to us in the Sefer Samuel Aleph di 1 Samuel 16 ayat 11. Raja Daud itu dikenal sebagai Admoni. Tampaknya kemerah-merahan. Raja Daud itu digambarkan sebagai Esau, sebagai Edom, temperamen, karakternya Gentiles. Itu yang membuat Samuel Hanafi itu kaget dan takut. Wah, benar nggak nih orangnya nih pilihan Hashem? Kalau Saul mempunyai temperamen seperti Daud, he would have become 10 times as guilty of disobeying God as David was. The Torah testifies here that Moses' attaining of the title Isha Elohim represented a supreme award by Moses, seeing that he was an independent spirit by nature. Jadi, itu yang bisa kita belajar dari penjelasan Or HaChaim ini, bahwa seorang Gentile yang bertobat, ya, itu bobotnya lebih berkualitas dibandingkan seseorang yang nggak perlu bertobat, dari lahirnya sudah bersih seperti Saul, Raja Saul, dibandingkan dengan Raja Daud. Jadi Hashem memberikan alat ukur yang lebih ketat kepada Saul dibandingkan alat ukur yang diberikan kepada Daud. Nah, tetapi Daud bisa melatih dirinya untuk menaikkan levelnya, memiliki karakter-karakternya Hashem. Itu sebabnya ketika Daud salah, ia tidak dicopot dinasti dan kerajaannya. Berbeda dengan Raja Saul. Artinya secara spiritual levelnya Saul itu lebih tinggi sebenarnya daripada Raja Daud. Saya lanjut lagi ya. Masih dari Or HaChaim menjelaskan begini. The word Isha Elohim convey yet another meaning. Ada arti lain dari kalimat manusia Elohim. It is a description of someone unique. Itu penjelasan Or HaChaim. Hal yang lain. Ini untuk menunjukkan bahwa ini seorang yang unik. Uniknya apa? The Torah means that Moshe achieved his status only due to what he had done on behalf of the Jewish people and what he suffered at the hands of Jewish people. Musa diberikan titel manusia Elohim itu karena
status yang disandang oleh Musa, apa yang sudah ia lakukan buat Jewish people, dan apa yang sudah ia derita untuk Jewish people. Itu penjelasan Rakhine. Melalui yardstick yang sama yang diberikan oleh Or HaChaim, maka kita bisa menerapkan hal yang sama juga pada Yesua. Yesua statusnya adalah apa yang dia lakukan untuk bangsa Israel. Dan apa yang sudah ia derita demi bangsa Israel. Itu sebabnya Yesua juga layak disebut sebagai Isha Elohim, manusia Elohim seperti Musa. Kalau kita mau pakai yardstick yang sama ya, barometer alat ukur yang sama. Seperti yang Or HaChaim katakan. Tadi Or HaChaim, sekarang kita cek Chazal yang lain. Atau Chazal itu artinya Chachamim, orang-orang bijak yang lain. Rabbeinu Bachya, bagaimana pendapat Rabbeinu Bachya? Kalimat Isha Elohim, sesuai penjelasan Rabbeinu Bachya mengatakan begini. Sesuai makna pesat, ya, makna literalnya, manusia Elohim, Isha Elohim itu artinya adalah seorang manusia, a man who was great as he was endowed with the power of prophecy by God. Manusia Elohim itu adalah dia seorang manusia, cuman ia dilengkapi dengan kekuatan untuk bernubuat oleh Hashem. Itu artinya manusia Elohim. Dia dilengkapi oleh Hashem suatu kekuatan yang lebih mampu bernubuat dan terjadi. Rabbeinu Bachya juga mengatakan bahwa seorang manusia Elohim, ia membawa righteousness-nya Hashem dan justice-nya Hashem untuk Israel. Jadi kalau kita mau memakai definisi Rabbeinu Bachya ini, maka Yesua juga bisa dijelaskan sebagai Isha Elohim. Karena apa? Yesua membawa kebenarannya Hashem. Dan dia membawa keadilannya Hashem buat Israel. Nah, saya mencoba merecall atau menyatukan semua pendapat-pendapat ya, yang tadi kita sudah bahas, bahwa man of God itu, manusia Elohim itu artinya adalah, bukan berarti bahwa dia tuh Elohim. Ketika Musa disebut sebagai manusia Elohim, bukan berarti Musa itu adalah Elohim, kan? Jadi, poin nomor 1 adalah, ketika seseorang disebut manusia Elohim, bukan berarti bahwa dia Elohim. Poin nomor 2, manusia Elohim itu adalah manusia sebenarnya. Purely man. Murni manusia yang doanya itu selalu dijawab dan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya Hashem. Itu Ramban, katakan begitu. Poin nomor 3. Manusia Elohim adalah seorang manusia yang keputusannya selalu dihormati oleh Hashem. Or HaChaim mengatakan itu. Nomor 4. Manusia Elohim adalah seorang sadik. Seseorang yang tidak dikontrol oleh Yetzer Hara. Penjelasannya Or HaChaim. Karena ia tidak dikontrol. Jadi, karena Hashem itu tidak dikontrol oleh Yetzer Hara, itu sebabnya seorang manusia Elohim adalah seorang manusia yang tidak dikontrol oleh Yetzer Hara. Artinya, ia adalah seorang manusia yang bisa menggenapi apa yang dikatakan di dalam teks Ve'ahavta. Karena di dalam teks Ve'ahavta dikatakan, Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol lefavka uvechol nafshecha. Mengasihi Hashem dengan menaklukkan, menguasai Yetzer Hara dan juga Yetzer Hatov. Nomor 5, seorang manusia Elohim adalah seorang manusia, tapi melatih dirinya untuk bisa achieve, mendapatkan virtues-nya Hashem. Bisa mendapatkan karakternya Hashem. Dia seorang manusia biasa,
Tapi dia bisa melatih dirinya untuk mendapatkan virtues-nya Hashem. Nomor 6, manusia Elohim adalah seorang manusia yang unik buat Israel. Karena apa yang dia sudah lakukan buat Israel dan apa yang ia sudah derita untuk Israel. Jadi konteksnya selalu Israel itu manusia Elohim. Nomor 7, Rabbeinu Bahya. Seorang manusia Elohim adalah seorang manusia yang membawa kebenarannya Hashem. Membawa Hashem righteousness dan Hashem justice to Israel. Selanjutnya, siapa aja sih yang disebut sebagai man of God? Ada nggak selain Musa yang disebut sebagai man of God? Manusia Elohim. Malaikat Hashem, angel of God, itu juga disebut sebagai man of God, disebut sebagai Isha Elohim. Yang kita tahu ini sosoknya adalah El Shaddai, yang kita tahu sosoknya ini adalah Memtet atau Metatron. Ini disebut juga sebagai Isha Elohim, manusia Elohim. Kita baca di Softim atau Hakim-Hakim 13 ayat 6. Di situ dikatakan, Vatavo ha Isha, Vatomer le Isha lemor, Isha Elohim. Dan seorang wanita datang dan berkata kepada suaminya, manusia Elohim datang kepada saya. Ini istrinya Manoah ini sebenarnya. Ada seorang manusia Elohim, man of God datang kepada saya, dan penampakannya seperti malaikatnya Elohim. Very awesome. I did not ask him, saya nggak nanya ke dia, dari mana dia datang. Dan dia juga tidak menyebutkan namanya. Ayat 8. Kemudian Manoah, ya, Vayet star Manoah el Yeva Vayomer. Sorry. Dan Manoah berdoa, Vayetar Manoah el Hashem Vayomar. Bi Adonai Isha Elohim. Dan Manoah berdoa kepada Hashem dan berkata, oh Tuhan, oh Master, please let the man of God, izinkanlah manusia Elohim ini yang kamu kirim datang lagi kepada saya. Dan ajarkanlah kami apa yang harus kami lakukan, what we are to do with the child who will be born, terhadap anak yang akan dilahirkan. Ayat 9. Dan Elohim mendengarkan doa suaranya Manoah, dan malah Elohim came again. Angel of God datang lagi kepada wanita ini, kepada istrinya Manoah, saat dia duduk di padang. Tapi saat itu Manoah, suaminya, tidak ada bersama dengan istrinya. Jadi, kalau kita baca Softim, ya, malaikat Hashem ini yang mempunyai predikat atau sosok yang unik ini, itu jadi disebut sebagai Isha Elohim. Sekarang Haveri mulai trigger the bell, kan? Pikiran Haveri mulai connect. Kita tahu di dalam Makzor Rosasana, Makzor Yom Kippur, kita tahu siapa nama sosok malaikat Metatron ini, Sarhapanim ini, yang mempunyai posisi unik. Ini juga disebut sebagai Isha Elohim. Nabi Samuel Hanavi juga disebut sebagai Isha Elohim. Samuel juga disebut sebagai manusia Elohim. Bukan berarti bahwa Samuel ini adalah Elohim, kan? Bukan, hasfe khalila. 1 Samuel 9 ayat 6, disitu dikatakan,
Di situ dikatakan, Vayomer lo hine, na is Elohim. Tetapi ia berkata kepadanya, ini, perhatikan, ada manusia Elohim di kota ini. Dia adalah seorang manusia yang memiliki kehormatan. Apa yang dia katakan terjadi. Jadi sekarang mari kita pergi ke orang ini. Mungkin ia dapat mengatakan kepada kita harus kemana kita pergi. Jadi Samuel itu disebut sebagai manusia Elohim. Raja Daud pun disebut sebagai manusia Elohim. Ayatnya di Nehemia 12 ayat 24. Ya, di situ dikatakan Bemitzvat David is ha Elohim. Sesuai dengan perintah bahwa Raja Daud adalah manusia Elohim. Eliyahu Hanavi juga disebut sebagai manusia Elohim. 1 Raja-Raja 17 ayat 18. Fatomer Eliyahu Mahli Walach Isa Elohim. Dan ia berkata kepada Eliyahu, What have you against me? Hal apa yang bertentangan dengan saya, manusia Elohim? Elisha, muridnya Eliyahu, juga disebut sebagai Isa Elohim. Vatavo, Vataget, Le Isa Elohim. Dia datang, wanita itu datang, dan berkata, manusia Elohim. Dan Elisa berkata, pergilah, jualah minyakmu, dan bayarlah hutangmu. Kamu dan anakmu akan hidup. Jadi manusia Elohim adalah manusia biasa sebenarnya. Tetapi mereka bisa mengalahkan Yetzer Haranya dan menaikkan levelnya menjadi sama, memiliki karakternya Hashem. Ini achievable, bisa dicapai oleh semua orang, sesuai free will-nya. Kalau orang yang malas-malasan ya nggak bisa. Perlu melatih, seperti kita latihan olahraga, melatih diri kita. Uniknya, orang-orang percaya itu disebut sebagai Isa Elohim, manusia Elohim juga. 1 Timotius 6 ayat 11. Ve'ata Isa Elohim, berah lecha, me'eleh, udof, sedekah. Tetapi kamu, Timotius, kamu itu adalah manusia Elohim. Jauhkan kamu dari hal-hal yang ini. Kejarlah kejarlah righteousness. Carilah hal yang benar. Kejarlah chasidut, godliness. Milikilah emunah, iman. Milikilah ahava, kasih. Ya, miliki juga slavlanut, steadfastness, kegigihan. Dan juga anava, kelembutan, keramahan. Nggak boleh, ini karakter-karakternya Hashem. Nggak boleh dikuasai oleh Yetzer Hara. Hashem memiliki righteousness, memiliki godliness, memiliki faith, memiliki love, memiliki steadfastness, memiliki gentleness. Ini karakternya Hashem. Kita sebagai manusia harus juga memiliki karakternya ini. Ini sebenarnya karakter manusia sebelum jatuh dalam dosa. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Gan Eden, di Taman Eden dulu, manusia itu adalah memiliki karakternya Hashem. Ini jati diri kita yang sebenarnya.
Saat ini kita downgrade levelnya karena dosa. Tetapi asal mula kita yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya, bukan manusia yang downgrade. Kita itulah manusia Elohim. Artinya kita harus pursue sekarang ini karakter-karakternya Hashem, karakter-karakternya Elohim. Man of God is merely human. Manusia Elohim itu manusia sebenarnya. Bukan Superman, tapi manusia yang beroperasi di levelnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 1 ayat 26. Ini cita-cita kita. Setiap umat manusia bisa kembali lagi ke statusnya di Taman Eden. Bahwa manusia hidup bisa mengovercome yetzer haranya, mengovercome kedagingannya, mengovercome sifat kebinatangannya. Inilah arti makna manusia diciptakan menurut Zelem atau gambar dan rupanya Hashem. 1 Yohanes 4 ayat 2. Di situ dikatakan, Basot, by this we have da'at. Kita mempunyai da'at, kita mempunyai pengetahuan bahwa Roh Kudus itu dari Hashem, dan setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua datang sebagai daging, sebagai manusia, itu berasal dari Hashem. Saya ulangin lagi kalimatnya, ini penting. 1 Yohanes 4 ayat 2. Setiap roh yang mengatakan, confess, hoda'ah, bahwa Yeshua datang di dalam basar sebagai manusia, itu berasal dari Hashem. Berbeda dengan pola pikir di dalam Helenisme yang mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Elohim. Ini yang dinilai oleh orang-orang Yahudi sebagai avodah zarah, penyembahan berhala. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yeshua itu adalah manusia, itu berasal dari Hashem. Yang mengatakan, yang mengajarkan ini adalah berasal dari Hashem. Karena semua manusia Elohim itu adalah manusia biasa. Dalam hal ini, Yeshua itu sebenarnya manusia biasa. Bejananya, vesselnya, itu manusia biasa. Tapi dia beroperasi dalam level yang tidak dikuasai oleh Yetzer Hara. Dia berada di dalam dimensinya manusia yang belum jatuh dalam dosa. Itu sosok manusia yang sempurna sebenarnya. Itulah Yeshua. Tapi dia manusia. Itu sebabnya kalau ada manusia yang berusaha mengelohimkan Yeshua, itu yang disebut sebagai avodah zarah. Sehingga bingung. Jadi Tuhannya ada berapa? Jadi Elohimnya ada berapa? 2 Yohanes 1 ayat 7. Karena banyak penyesat sudah pergi ke seluruh dunia. Siapa penyesat-penyesat ini? People who do not acknowledge Yeshua coming as a human being. Orang-orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu datang bukan sebagai manusia, itu adalah penyesat. Such a person is a deceiver. Orang-orang seperti ini adalah penipu. Dan dia adalah anti-Masiah, anti-Mesias. Siapa saat ini yang mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Elohim? Sesuai definisi 2 Yohanes 1 ayat 7, dia adalah penyesat. Ini saya jelasin nih, people who do not acknowledge Yeshua coming as a human being, dia itu adalah deceivers. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa setiap orang harus meng-acknowledge
mengakui bahwa Yesua datang sebagai manusia, full manusia, yaitu manusia Elohim, sama seperti Musa, Raja Daud, Elisa, Eliyahu, Samuel, dan 1 Timotius tadi. Nah, saya mau mengutip perkataan rekan, guru, dan juga muridnya dari Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato yang bernama Rabbi Moshe David Valley atau Ramat Valley. Ini dari sudut pandang orang Yahudi Ortodoks. Ramat Valley mengatakan begini, kalau orang-orang Kristen tidak membuat pemisahan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi melihat satu kesatuan saja, bahwa itu adalah satu-satunya terang, one light of one God, satu terang dari satu Elohim, yang datang mengalir, flowing through Jesus, datang melalui Yesus. Saya sengaja memakai nama Yunani Yesus, karena ini pola pikir Kristen. Nggak akan ada masalah dengan kekristenan. Kekristenan itu masalahnya, kekristenan artinya di sini adalah Kristen, akar Ibrani, ya, pengagung nama, itu semua masuk sama denominasi kekristenan. Masalah dalam Kristen ketika membuat pemisahan, separation antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak melihat ini sebagai satu kesatuan, hanya dari satu Hashem, satu one Elohim. But when you start making distinction between aspect of one light, it is like rainbow, where you see individual colors, but not the underlying unity of the white light. Kalau Kaveri melihat cahaya matahari, cuma ada satu cahaya. Tapi begitu melalui spektrum air, ya bisa pecah menjadi berapa? Mejiku Hibiniu, 7 cahaya, tapi itu hanya berasal dari satu cahaya. Itu yang berlaku. Alam pun, nature pun berbicara memiliki kesaksian tentang satu-satunya ini. Bahwa Hashem itu satu. Tetapi ketika orang-orang mulai membuat distinction, pemisahan, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan segala macam, mulai timbul problem. Dan itulah problemnya adalah avodah zarah. Masih dari Ramat Valley, ada orang-orang Kristen yang membuat pemisahan dari oneness of God, menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang menciptakan perbedaan ini, pemisahan ini. The purpose of Christianity was to turn Jesus into an idol. Tujuan kekristenan adalah membuat Yesus ini, sosok Yesus ini menjadi penyembahan berhala. Tetapi, ini ortodoks yang mengatakan tetapi, sebenarnya ini bukan penyembahan berhala kalau seseorang itu mengetahui esensi dari yang sebenarnya. Only the false information about Jesus and Christianity. Hanya karena pemahaman yang salah tentang Yesus dan kekristenan yang diciptakan oleh gereja, menciptakan ilusi tentang penyembahan berhala. Tetapi, kalau seseorang membuang kebohongan-kebohongan dari yang diciptakan oleh institusi gereja ini, dan kamu mengerti tentang nilai-nilai di dalam kebenaran di dalam Kabbalah, apa yang diajarkan ke Kristen itu adalah semuanya Torah kok. Ramat Valley masih mengatakan lagi begini. Ambil contoh lampu. Lampu memberikan cahaya. Tapi lampu itu bukan cahaya. Lampu itu tidak akan memberikan cahaya kalau nggak ada aliran listriknya.
lampu itu hanya vessel aja yang kosong, hanya channel aja yang menyatakan energi listrik dan energi terang itu. Tapi lampu itu bukan terang. Yesus di dalam Kristen itu hanya vessel aja, hanya bejana aja, bejana yang kosong. Kalau nggak ada terang itu sendiri. Yang kita sembah bukan bejananya, tapi terang itu yang kita sembah. Ramat Vali masih mengatakan begini, semua lampu itu berakting atau memerankan fungsinya hanya sebagai bejana aja, hanya sebagai channel aja untuk menyatakan the one true light, terang yang sesungguhnya, yang berasal dari Hashem. The problem begins, masalahnya itu muncul ketika seseorang mulai menganggap lampu itu sebagai cahaya. Inilah yang membawa seseorang jatuh ke dalam avodah zarah, ke dalam penyembahan berhala. Ramat Vali masih mengatakan begini, kekristenan itu memang dibuat sebagai sistem penyembahan berhala dari bangsa-bangsa. Dan juga ide-ide penyembahan berhala. Penyebabnya satu kok, karena dosa Egel Sahaf. Karena dosa patung lembu emas. Kalau nggak ada dosa patung lembu emas, nggak akan ada kekristenan. Kekristenan itu lahir karena bangsa Israel berdosa di padang gurun karena dosa patung lembu emas. Loh, bagaimana bisa? This sin was the building of the golden calf, which caused the two tablets of Moses to shatter, and also the sin of hatred for no reason, which caused the two temples to shatter. Kekristenan itu muncul karena dosa patung lembu emas dan juga dosa sinat hinam, saling membenci satu sama lainnya di antara orang-orang Yahudi. Jadi salah siapa dong kekristenan lahir? Apakah salahnya Gentiles? Bukan. Salah orang Yahudi itu sendiri karena berdosa. The shattering of the two tablets of Moses and the two temples in the same event playing out history at different times. Ada maknanya tentang hancurnya dua loh batu dan hancurnya dua bait suci. Maknanya apa? Orang-orang Yahudi sekarang harus hidup di dalam exile di antara para penyembah berhala, yaitu di dalam dunia-dunia, dalam kerajaan kekristenan. However, tapi bagaimanapun juga, Hashem tidak mau mengabandon atau meninggalkan bangsa Israel. Atau juga tidak mau membiarkan Gentiles hidup di dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu, kebenaran, truth and light were hidden inside Christianity to give a lifeline and umbilical cord to all people, so that when the Messiah was destined to arrive, the redemption was near, the world would be able to embrace the true Kabbalistic and Zohar truths that underline Christianity. Kekristenan itu jadi memang sengaja memang dibuat Hashem, ya, supaya orang-orang Yahudi dan Gentiles itu ya bisa mencari spark-sparknya di dalam Gentiles untuk mempersiapkan kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Konsepnya adalah begini. Memang Hashem sengaja menciptakan kegelapan. Justru di dalam kegelapan itu, Haverim akan bisa menemukan terangnya Hashem. Ambil contoh. Ketika Musa akan menerima Torah, dua loh batu itu, Musa takut. Karena kegelapan. Ada gelap di atas Gunung Sinai itu ada kegelapan. Musa takut. Tetapi Musa didorong oleh malaikat untuk datang masuk ke dalam kegelapan. Itu sebabnya ya, kalau Haverim harus menghadapi kegelapan, nggak usah takut. Justru di dalam kegelapan, di dalam darkness,
Gavriel akan menemukan terang. Itulah konsep yang sama yang bisa ditemukan di dalam kekristenan. Memang Hasem sengaja menciptakan kekristenan supaya spark-nya itu bisa dipulihkan. Itu sebabnya orang-orang Yahudi Ortodoks itu tidak membenci Kristen sebenarnya. Mereka tahu sengaja memang, mereka tahu bahwa Hasem itu sengaja membuat kekristenan karena dosanya Israel itu sendiri. Ramat Vali mengatakan, kekristenan kalau dilihat secara literal itu sebenarnya penyembahan berhala. This allows the decree of living in an idol worship nation to be fulfilled. Inilah cara Hasem untuk menggenapi nubuatnya bahwa Israel akan hidup di negara-negara yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita melihat kekristenan melalui lensa Kabbalah, it is now understood, bisa dimengerti bahwa the wisdom that originates from the Zohar, this was God's way, ini adalah caranya Hasem to ensure the decree was fulfilled, untuk memastikan bahwa nubuatnya itu digenapi, but to also ensure that the Jews and the Gentiles in Christianity will still have a connection to the truth. Jadi Hasem itu nggak melupakan seluruh umat manusia, enggak. Hasem tetap rindu mengumpulkan orang-orang Yahudi dan juga Gentiles untuk menjadi satu, untuk memulihkan umat manusia kembali ke Taman Eden. This Zohar secret hidden inside Christianity is what has kept the flock in place for 2,000 years. It has a magnetic hold on people, the same way Kabbalah has always enthralled the great minds who had the merit to study it throughout history. People can sense truth even when it's covered by layers of false garments. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, kalau Kaverin belajar Mesianik Judaisme, nggak boleh membenci Kristen. Karena Hasem justru yang menciptakan kekristenan. Justru tugasnya Kaverim untuk membukakan kelipah yang menutup kekristenan, supaya kekristenan ini juga bisa melihat terang yang sebenarnya. Saya memberikan satu contoh tentang mengapa orang-orang Yahudi Ortodoks itu melihat Kristen itu sebagai penyembahan berhala. Suatu istilah yang banyak berlaku di dalam orang-orang Kristen yang mengatakan, oh Tuhan Yesus berkati ya. Orang Kristen lalu bilang gitu. Tuhan Yesus memberkati, juga diadopsi oleh orang-orang yang mengaku mesianik dengan menulis YHBU, Yeshua HaMashiach bless you, YHBU. Kalau kita mengerti esensinya, kesalahannya, bahwa Tuhan Yesus memberkati, atau Yeshua HaMashiach memberkati, itu salah. Kita memberkati itu hanya dari Hashem. Semua berkat itu berasal dari Hashem. Jadi kalau kita memberkati seseorang, Hashem memberkati. Melalui meritnya siapa? Yeshua. Dia mediator kita, dia penghubung kita ke Hashem. Ini yang benar. Kalau kita memperhatikan yang salah, ya sudah tentu akan dinilai sebagai penyembahan berhala. Karena hanya ada satu sosok yang memberkati, yaitu Hashem. Kalau ada sosok lain yang memberkati selain Hashem, itu Avodazara, itu ada letri. Yeshua selama hidupnya dia taat sama Torah. Dan Torah mengatakan, Yevarekecha Adonai veizmerecha. Yair Adonai panavelecha vichunecha. Yisa Adonai panavelecha ve'ashem lecha shalom. Semua berkat datang dari Hashem. Itu berkat Kohanim. Kembali lagi ke sini, di Sefer Devarim,
di Ulangan 18 ayat 18, Musa mengatakan bahwa Hashem, Navi, ya, Akim lahem mikeref achehem kamot, bahwa Hashem akan membangkitkan satu orang nabi seperti Musa dari tengah saudara-saudaramu. Jadi kalau Musa disebut sebagai Isa Elohim, maka Hashem akan membangkitkan satu orang lagi seperti Musa, manusia Elohim juga. Rasi mengatakan tentang Ulangan 18 sampai 19, Rasi mengatakan artinya orang ini adalah seperti Musa dari tengah-tengah orang Yahudi, dari saudara-saudaranya. Hiskuni mengatakan, Ulangan 18 ini Musa merujuk kepada Yosua di ayat ini. Ini Hiskuni mengatakan ini. Tapi Yosua ini siapa sebenarnya? Apakah Yosua di kitab Yosua? Enggak. Yohanes 1:45 bahwa Yosua ini adalah Yesua sebenarnya. Filipos menemukan Nathanael dan berkata, saya sudah menemukan apa yang dinubuatkan oleh Musa Rabenu yang ditulis dalam Sefer Torah, yang disebutin dalam kitab para nabi. Namanya adalah Yehosua ben Yosef. Hiskuni bilang Yehosua, Orthodox Jewish Bible mengatakan, ini Yesua, yang nama panjangnya adalah Yehosua. Yesua itu bentuk pendeknya, bentuk panjangnya adalah Yehoshua. Ini penjelasan Hiskuni. Jadi kitab Yosua, ya, yang dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, itu sebenarnya adalah cerita Yesua sebenarnya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya belajar Torah Musa tidak akan komplit kalau tidak ketemu dengan Yehoshua, alias Yesua itu sendiri. Jadi, melalui Parashat Va'era ini, kita belajar identitas Isha Elohim, man of God, manusia Elohim. Ini manusia biasa yang bisa menaklukkan Yeser haranya. Seperti Samuel, seperti Daud, seperti Eliyahu, seperti Elisa, dan juga orang percaya. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yeshua sebagai Masiah adalah orang-orang yang bisa menaklukkan Yetzer haranya dan memiliki karakternya Hashem. Manusia Elohim itu benar-benar manusia. Sama seperti 1 Yohanes 4, bahwa Yeshua itu benar-benar manusia. Kalau ada orang yang mengaku bahwa Yeshua itu adalah Elohim, itu adalah deceivers, penipu. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yeshua itu adalah manusia sepenuhnya yang beroperasi di levelnya manusia sebelum jatuh dalam dosa. Dia sosok manusia Adam, ya, yang sempurna. Dan itulah goal kita untuk mewujudkan dunia ini kembali ke Taman Eden. Namanya adalah Tikkun Olam. Proses Tikkun Olam harus dimulai dari Tikkun Nefesh. Perbaikin karakter kafirim masing-masing. Cara perbaikinnya gimana? Kejarlah sedek. Jadilah orang benar. Jadilah Hasidut. Harus punya emunah. Harus punya ahava.
harus punya kegigihan, slavlanut, dan harus punya anava. Anava tuh nama yang bagus, kelemah lembutan. Ini karakternya Hashem. Apakah kita mampu? 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan, setiap orang percaya dimampukan. Tinggal apakah kita memiliki willing apa enggak untuk menjadi manusia Elohim. Ini tugas Khaveri masing-masing untuk tikun nefes. Setelah tikun nefes, baru Khaverim bisa mewujudkan namanya tikun olam. Itu stepnya. Ini akhir dari para Satvaira. Semoga Khaverim bisa mengerti semua apa yang dibutuhkan ya untuk bisa memiliki karakternya Hashem, dan kita jauhkan pola pikir Helenis, pola pikir Avodazara, pola pikir penyembahan berhala tentang bagaimana kita melihat Yeshua. Kita harus bisa membawa Yeshua sebagai sosok yang kosher, sehingga saudara-saudaranya orang-orang Yahudi yang ortodoks bisa menerima sosok Yeshua. Toda Rabba, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, Asher natan lalu Torat emet vechaya olam nata betuchinu, Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amin ve amin. Berkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam yang telah memberikan Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Hashem sang memberi Torah. Amin dan amin.